Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Pada video yang pertama ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara dalam sebuah konsep, landasan, dan kedudukannya. Pancasila merupakan dasar fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi bangsa Indonesia. Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan kebijakan publik serta perilaku warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi negara menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi intelektual dan agen perubahan. Yang pertama, pengertian ideologi dan ideologi negara. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Ideologi berfungsi sebagai panduan berpikir dan bertindak, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Dalam konteks kenegaraan, ideologi negara berperan sebagai arah dan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Bagi Indonesia, ideologi negara tersebut adalah Pancasila. Pancasila lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa terhadap kondisi sosial, budaya, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukanlah ideologi yang dipaksakan, melainkan ideologi yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima nilai ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi untuk memberikan arah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial dan politik. Dalam kondisi apapun, Pancasila tetap menjadi landasan utama yang menjaga stabilitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama dalam penyusunan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan negara. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelenggaraan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan Pancasila, maka kebijakan tersebut pada hakikatnya telah menyimpang dari tujuan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keutuhan bangsa dan arah pembangunan nasional. Nah, di video yang kedua kali ini, pembahasannya akan difokuskan pada fungsi Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan nyata. Implementasi Pancasila menjadi sangat penting agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sekedar menjadi simbol, melainkan benar-benar hidup dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan nasional. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, sebagai sumber nilai dan norma dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, sebagai arah dan tujuan pembangunan nasional agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai penyeimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, artinya nilai-nilai dasarnya bersifat tetap. Namun, cara penerapannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan di tengah perubahan global yang cepat. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti bebas tanpa batas. Setiap penyesuaian harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang sosial, Pancasila mendorong sikap toleransi, solidaritas, dan keadilan sosial. Dalam bidang politik, Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi yang beretika. Dalam bidang hukum dan ekonomi, Pancasila menuntut adanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai mahasiswa, penerapan Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap kritis yang bertanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan akademik dan sosial. Sebagai generasi muda dan kaum intelektual, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami dan mengimplementasikan Pancasila secara konsisten, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Terima kasih.